Badan Legislatif DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Selasa 13 Juli 2021. Rapat ini dihadiri oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, serta dihadiri oleh dosen dan psikolog dari berbagai universitas di Indonesia. Sekretariat Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mika Farawati, dalam rapat ini menyampaikan agar tidak perlu menunjuk sebuah lembaga baru, melainkan melihat bagaimana cara pengefektifan alokasi anggaran yang sudah ada untuk menjadi jaminan tata laksana ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dijalankan. Mika juga memberikan usul untuk mengundang para pendamping serta aparat penegak hukum dalam RDPU secara khusus dan menyampaikan bahwa perlu ada undang-undang yang merujuk langsung pada jenis kekerasannya. Hal ini guna menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual. Mana kita meletakkan kelembagaan dalam implementasinya nanti. Mungkin kita tidak perlu menunjuk sebuah lembaga baru, tetapi cukup melihat bagaimana mengintegrasikan lintas sektor yang sudah ada dan juga bagaimana mengefektifkan juga alokasi anggaran yang sudah ada itu menjadi sebuah bentuk layanan yang memperkuat atau menjadi jaminan yang menjadi tata laksana ketika implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dijalankan, Pak. Dan menurut saya undang-undang ini saya setuju tadi usulan sebenarnya lex spesialis ini termasuk dia pidana khusus yang tadi juga sudah sebenarnya dikuatkan oleh Ibu Sriwiyanti Ediono dan Pak Topo seperti itu. Karena sejauh ini kita semua yang melakukan atau menghadapi, mungkin suatu saat saya juga boleh usul kepada Bapak dan Ibu Barek untuk mengundang RDPU secara khusus yang itu adalah pendamping-pendamping korban atau juga aparat penegak hukum yang selama ini menghadapi kasus-kasusnya. Perlu ada undang-undang yang pasti yang merujuk langsung pada jenis-jenis kekerasannya. Bagaimana itu diberlakukan? Lalu bagaimana hukum acara pidananya? Sehingga memang sudah karena ini kasus semakin kuat, semakin meninggi, tidak lagi di sektor domestik, tetapi itu juga sudah mengarah ke ruang publik, maka kita memerlukan kebijakan ini sebagai payung hukum korban, Pak. Dan aspek-aspek yang menyertai pendamping, lembaga pendampingan, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga publik lainnya yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Pada dasarnya yang kita berikan adalah kami juga menerima semua masukan yang ada. Koalisi Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil nanti berkenan akan memberikan mungkin semacam policy brief atau kertas kebijakan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.